Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Angesti Sistiani adalah seorang perempuan muda berusia 19 tahun keturunan warga Boyolali dan Lampung. Ayahnya adalah orang asli dari Wonosegoro Boyolali yang merantau ke Lampung, sedangkan ibunya adalah orang asli Lampung. Angesti memiliki seorang nenek yang berdomisili di Sukabumi, tepatnya di Kampung Sungapan RT 17 RW 4 Desa Kadudampit, Kota Sukabumi. Dan dirinya cukup sering bolak-balik Lampung, Sukabumi untuk menengok sang nenek. Di rumahnya, sang nenek yang bernama Nenek Sukimah ini membuka toko kelontong, sehingga saat sedang main ke rumah nenek, Angesti kerap membantu beliau berjualan di tokonya tersebut. Angesti ini memang dikenal sebagai pribadi yang sangat menyenangkan. Dirinya ramah kepada semua orang, sangat pandai bergaul dan menyenangkan untuk dijadikan teman cerita, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia mayanya. Di akun Facebooknya, Angesti tampak sangat aktif dan sering melakukan update status. Dan di setiap update-nya, kolom komentar selalu dibanjiri berbagai respon dari para followernya, baik yang nyambung dengan statusnya atau hanya komen iseng-iseng menggoda Angesti. Dan dengan sangat telaten dirinya membalas satu persatu komenan dari para netizen tersebut. Kelihatan jelas kalau Angesti ini adalah gadis yang sangat menyenangkan. Banyak yang naksir dia, baik terang-terangan maupun diam-diam. Dan salah satu yang naksir diam-diam adalah tukang bubur kacang hijau yang kiosnya tepat di samping toko kelontong Nenek Sukimah. Tukang bubur tersebut bernama Dadang Darmawan, pria kelahiran 8 Desember 95 itu juga merupakan pendatang di Sukabumi, asalnya dari Kuningan. Dirinya merantau ke Sukabumi untuk mencari uang dengan berjualan bubur kacang hijau. Kebalikan dari Angesti, Dadang ini sangat pendiam. Warga sekitar mengenalnya sebagai orang yang baik dan sopan namun pendiam. Secara diam-diam pula lah, Dadang sering memperhatikan Angesti saat wanita pujaannya tersebut sedang ada di rumah neneknya. Hingga suatu saat dirinya pernah mengutarakan perasaan sukanya kepada Angesti, namun ternyata ditolak oleh sang pujaan hati. Sakit memang hati Dadang ini, akan tetapi hal ini ternyata sudah biasa dia terima. Dadang sering ditolak oleh wanita katanya, sampai membuat dirinya harus melakukan sebuah terapi untuk penyembuhan hati. Karena sempat dirinya lari ke hal-hal yang dilarang oleh agama, dan bahkan di daerah asalnya Dadang juga sampai pernah terlibat dalam sebuah kasus kecil. Melihat perubahan sifat dari Dadang, si anak keempat dari 9 bersaudara ini, akhirnya pihak keluarga membawa Dadang ke sebuah pondok untuk terapi dengan seorang guru. Dan setelah dari pondok tersebut, Dadang diminta untuk tetap tinggal di Kuningan saja, jangan kembali ke Sukabumi. Bahkan gurunya juga sampai memperingatkan Dadang, jika dirinya berkeras kembali ke Sukabumi, maka akan terjadi sebuah peristiwa besar dalam hidupnya. Dan Dadang tetap mendengarkan isi hatinya. Dia tetap ingin kembali ke Sukabumi, di mana bidadari pujaan hatinya berada. Sesampainya di Sukabumi, dirinya kembali berjualan bubur kacang hijau sembari menunggu lagi datangnya bidadari pujaan hati. Walaupun sudah ditolak, tapi siapa tahu sang bidadari berbalik hati. Mendekati bulan Ramadan di bulan Juni 2016, akhirnya datang juga Angesti ke rumah Nenek Sukimah. Katanya sekalian mau merantau di sana. Dan seperti biasa, Angesti ikut membantu sang nenek berjualan di warung kelontong yang berada di rumah itu juga. Dadang yang berjualan bubur pun senang dengan kehadiran Angesti. Semua berjalan lancar seperti biasa, sampai tibalah di hari ke-6 Ramadan tahun itu, tepatnya di tanggal 11 Juni. Setelah selesai melaksanakan sahur dan sholat subuh, Nenek Sukimah berkata kepada Angesti bahwa dirinya harus pergi subuh ini karena ada pekerjaan di luar. Mungkin nanti akan kembali sekitar pukul 2 atau 3 siang, segera setelah pekerjaannya selesai. Angesti pun diminta untuk membantu membuka dan menjaga toko nanti. Mendengar hal tersebut, Angesti mengangguk dan kembali pergi ke kamar tidurnya untuk tidur sejenak sebelum pagi nanti membuka toko kelontong nenek. Sang nenek pun kemudian pergi keluar rumah dan bergegas ke tempat yang dituju. Tidak ada yang tahu, ternyata ada sepasang mata yang melihat Nenek Sukimah pergi. Pemilik sepasang mata itu pun kemudian buru-buru berjalan ke arah rumah Nenek Sukimah. Sesampainya di depan rumah si nenek, dia membuka pintu depan rumah, ternyata tidak dikunci. Wah, semakin senang rasa hatinya.
Dirinya pun kemudian menuju ke kamar Angesti. Di sana dia melihat Angesti tampak sedang tidur dengan menggunakan selimut. Didekatinya tubuh Angesti dan dengan cepat dia berusaha untuk melampiaskan keinginannya yang sudah lama dia pendam terhadap Angesti, dan baru kali ini kesempatan terbuka lebar di depan mata. Jangan sampai gagal. Merasakan serangan tersebut, Angesti kemudian terbangun dan berteriak berusaha melawan si penyerang. Namun tiba-tiba selimut yang tadi menutupi tubuhnya sekarang menutupi mulutnya, memenuhi mulutnya hingga Angesti tidak bisa lagi berteriak dan kemudian pingsan karena kehabisan nafas. Di saat tidak sadarkan diri itulah si penyerang melampiaskan keinginannya sampai akhirnya puas. Dan tiba-tiba Angesti kembali tersadar, kembali berteriak serta meronta berusaha melawan si penyerang dengan sekuat sisa tenaganya. Kembali Angesti diserang balik, kali ini pada bagian leher. Si penyerang menekan bagian tersebut dengan kencang sampai akhirnya Angesti harus kehilangan nyawanya saat itu juga. Si penyerang kemudian menjadi sangat panik karena bukan seperti ini rencananya. Dia hanya ingin memperkaos Angesti. Kemudian si penyerang membuat rencana untuk mengelabui. Sebelum dia pergi meninggalkan rumah nenek Sukimah, dia ambil uang Angesti dan beberapa barang yang ada di toko kelontong nenek, sehingga diharapkan akan tampak seperti sebuah tindakan perampasan harta. Setelah itu dirinya pun pulang ke rumahnya sendiri. Siang harinya sekitar pukul 2:30, nenek Sukimah yang sudah sampai di depan rumahnya nampak keheranan karena toko masih dalam keadaan tutup. Padahal biasanya Angesti ini, sang cucu, sangat rajin kalau diminta untuk membantu di toko. Nenek Sukimah kemudian masuk ke dalam rumahnya dan mulai mencari keberadaan Angesti. Dan saat si nenek masuk ke dalam kamar, terkejutlah dirinya melihat sebuah pemandangan yang sangat tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Di sana tampak tubuh Angesti yang tidak sadarkan diri dan hanya mengenakan dalaman atas. Sang nenek langsung keluar rumah dan meminta bantuan kepada para warga. Yang pertama datang membantu tentu saja Dadang si tukang bubur karena rumah mereka berdempetan ya. Dadang masuk ke dalam rumah nenek Sukimah dan diminta tolong untuk membopong tubuh Angesti untuk kemudian dibawa ke rumah sakit Beta Medica berharap jika Angesti masih dapat diselamatkan. Sementara itu para warga juga segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Kadudampit. Tidak lama kemudian diperoleh kabar bahwa Angesti sudah tidak bernyawa dan kemungkinan menjadi korban pembunuhan oleh seseorang. Hingga akhirnya tubuh tidak bernyawa Angesti kemudian dibawa ke rumah sakit R. Syamsuddin untuk dilakukan otopsi. Ramailah perkampungan Sungapan kala itu. Pihak kepolisian juga dengan cepat melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian, yaitu rumah nenek Sukimah. Di sana mereka menemukan bahwa ada beberapa barang yang hilang. Kemudian pihak kepolisian juga memeriksa saksi-saksi yang kala itu terkumpul ada 7 orang saksi. Salah satunya adalah Dadang, karena dirinya adalah tetangga terdekat Angesti dan juga orang pertama yang datang membantu nenek Sukimah. Ketujuh saksi tersebut kemudian diberi beberapa pertanyaan oleh penyidik, diantaranya di mana mereka berada seharian tadi dan berbagai pertanyaan penyidikan lainnya, hingga dengan cepat polisi bisa mengetahui bahwa si pelaku ada di antara 7 orang saksi tersebut. Iya benar, si pelaku adalah tukang bubur Dadang Darmawan, tetangga terdekat nenek Sukimah sekaligus orang yang pertama datang membantu. Dadang mengakui perbuatannya saat itu juga di depan polisi karena mungkin bingung saat ditanyai berulang-ulang di mana keberadaannya dan berbagai pertanyaan menjebak lainnya, di mana kalau orang tidak jujur pasti akan ketahuan saat itu juga. Ditambah lagi bukti valid di mana sidik jari Dadang ini ternyata ditemukan di tubuh Angesti. Sudah tertangkap kau Dadang. Polres Sukabumi Kota tetapkan Dadang sebagai tersangka. Dadang yang sebelumnya menjadi saksi dari 7 saksi merupakan tetangga korban. Jadi motifnya ini si tersangka ini udah menaruh suka sama korban gitu. Karena posisi tempatnya adalah berdampingan. Yang satu sebagai pedagang bubur, yang satu sebagai pedagang Seluruh warga kampung Sungapan tidak percaya jika Dadang ini dapat melakukan hal tersebut. Karena di mata mereka, Dadang orang yang baik, pendiam dan tidak neko-neko. Mereka tidak tahu bahwa di balik diamnya ternyata Dadang ini banyak sekali melakukan hal yang melenceng dari norma agama.
Bahkan juga pernah terlibat dalam tindak kejahatan sewaktu masih di Kuningan. Jadi sebenarnya tidak heran juga bila Dadang mampu melakukan tindakan ini. Apalagi untuk pihak dari keluarga Dadang sendiri. Mereka sih awalnya tidak terlalu percaya pada berita yang tersebar mengenai Dadang saudara mereka. Namun setelah melihat foto pelaku disebarluaskan di media sosial, pihak keluarga Dadang pun menjadi percaya. Mengingat berbagai tingkah laku Dadang yang dulu dan susahnya Dadang kalau dilarang. Hingga pihak keluarga pun memasrahkan kepada pihak kepolisian mengenai hukuman yang akan dikenakan kepada Dadang. Karena menurut mereka, tindakan Dadang ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Dan mereka pun juga meminta maaf kepada pihak keluarga Angesti atas hilangnya nyawa keluarga kesayangan mereka. Dadang sendiri mengakui bahwa awalnya dia hanya ingin memperkaos Angesti, namun karena sang wanita terus memberontak melawan, akhirnya dirinya pun harus melakukan pembunuhan tersebut. Dadang, sebentar deh, memang dalam pikiranmu orang yang akan diperkaos itu tidak akan melawan, hanya akan diam saja menerima gitu kah? Aduh Dadang, emang agak gimana gitu ya? Dan atas tindakannya ini, Dadang pun terancam menerima hukuman maksimal 20 tahun penjara. Apabila ada sobat Mbak Tiwul yang mengetahui vonis akhirnya berapa lama, boleh komen di kolom komentar ya. Angesti Sistiani, gadis muda ramah dan periang tersebut, kini sudah beristirahat dengan tenang di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur. Semoga usahamu mempertahankan kehormatanmu mendapatkan hadiah surga kelak ya. Amin. Demikian sobat kisah kasus kali ini. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus ini? Apa pelajaran bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, please di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.